Halo ayah dan bunda, berjumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Pada kesempatan ini, saya Maria Nugraheni Mardi Rahayu dari Fakultas Psikologi UKSW akan menyampaikan tips pendek tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak yang telah Tuhan karuniakan dalam pernikahan kita. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengasuhan anak, khususnya tentang orang tua. Ayah bunda menjadi orang tua merupakan tanggung jawab yang besar dan penuh dengan tantangan. Dalam proses pengasuhan, seringkali yang menjadi satu-satunya fokus kita adalah kebutuhan dan juga kondisi anak. Ketika menjadi orang tua, kita cenderung untuk mengutamakan apa yang dibutuhkan anak, bagaimana kondisi anak, dan tidak jarang kita mengabaikan kebutuhan kita sendiri, sebagai individu maupun sebagai orang tua. Padahal pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal akan dipengaruhi oleh kondisi kita sebagai orang tua yang sehat dan juga bahagia baik secara fisik maupun psikologis. Orang tua yang sehat dan bahagia juga akan menghasilkan anak yang lebih sehat dan juga bahagia. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa orang tua yang sehat akan mempengaruhi bagaimana perilaku sosial anak-anak mereka. Sementara itu, orang tua yang kurang bahagia dan tidak dapat mengelola stres dengan baik akan berdampak pada perkembangan anak, seperti menghasilkan masalah perilaku pada anak. Untuk itulah, selain memperhatikan kebutuhan anak, kita juga perlu memperhatikan kebutuhan dan juga kondisi kita sebagai orang tua. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kebahagiaan dan kesehatan kita sebagai orang tua? Berikut ini ada beberapa tips yang bisa ayah dan bunda terapkan. 1. Kita bisa mengenali kondisi diri sendiri. Sebelum kita bisa merawat orang lain dengan optimal, kita perlu memahami diri kita sendiri. Sebagai orang tua, kita perlu mengenali emosi-emosi yang kita rasakan. Misalnya, apakah kita sedang kelelahan, atau stres, atau kita sedang tidak merasa cukup baik sebagai orang tua. Sadari bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang wajar dan penting untuk dikelola dengan baik. Yang kedua adalah manajemen stres. Setiap orang tua pasti akan menghadapi tekanan. Yang membedakan adalah bagaimana kita mengelola berbagai tekanan tersebut. Ayah dan bunda bisa mencari strategi yang sesuai untuk diri sendiri, seperti berbagi cerita dengan pasangan atau teman, meluangkan waktu untuk aktivitas yang kita sukai, atau sekedar mengambil waktu untuk beristirahat ketika kita merasa kewalahan. Jika dibutuhkan, kita juga bisa menemui profesional seperti psikolog ataupun konselor untuk bisa meningkatkan kemampuan kita dalam memanajemen stres yang sedang kita alami. Yang ketiga, ingat tujuan kita menjadi orang tua. 3. Ingat tujuan kita menjadi orang tua. Dalam perjalanan membersamai anak-anak dan keluarga, kita mungkin merasa lelah atau merasa ragu. Tetapi, mengingat kembali tujuan kita sebagai orang tua bisa menjadi pengingat yang menguatkan. Kita ingin mendampingi anak-anak kita untuk bisa bertumbuh dan juga memberikan kasih sayang, memberikan contoh yang baik, dan juga menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak-anak. Yang keempat, menjaga hubungan yang sehat dengan pasangan dan juga komunitas. Orang tua yang memiliki dukungan sosial yang baik cenderung akan lebih sehat dan juga lebih bahagia. Maka jangan ragu untuk meminta bantuan atau berbagi peran dengan pasangan. Baik ayah maupun bunda sama-sama punya peran penting untuk perkembangan anak-anak. Selain itu, hubungan yang sehat dengan pasangan juga bisa menguatkan kita untuk mendampingi anak-anak sebagai pasangan orang tua. Terlibat dalam komunitas yang positif juga bisa memberikan semangat dan inspirasi dalam menjalani peran sebagai orang tua. Yang kelima, memberikan ruang untuk diri sendiri. Menjadi orang tua bukan berarti harus mengorbankan semua aspek kehidupan pribadi kita. Kita tetap perlu untuk memiliki waktu bersama dengan diri sendiri. Entah itu untuk membaca buku, berolahraga, atau sekedar menikmati secangkir teh dengan tenang. Ingat bahwa merawat diri kita sendiri bukanlah tindakan yang egois, tetapi investasi yang berharga untuk keluarga kita.
Untuk itu, kita perlu belajar membagi waktu agar kita dapat membersamai anak dan tetap memberikan ruang dan waktu yang cukup untuk diri kita sendiri. Ayah bunda menjadi orang tua bukan tentang kesempurnaan, tetapi juga tentang pertumbuhan pribadi. Ketika kita merawat diri kita sendiri dengan baik, kita juga sedang memberikan hadiah terbaik untuk anak-anak kita, yaitu orang tua yang sehat, penuh kasih, dan juga bahagia. Jadi, ayah dan bunda, mari kita jaga diri kita dengan baik, karena saat kita sehat dan kita bahagia, anak-anak juga akan merasakan dampak positifnya. Parents, tema bahagia bersama, orang tua sehat, keluarga kuat, yang disampaikan oleh Ibu Maria barusan, berperan penting dalam mengasuh buah hati kita. Sebagai orang tua, kita perlu memelihara kondisi fisik dan mental dengan baik agar dapat menjadi orang tua yang penuh kasih, bijaksana, dan bahagia bagi anak. Markus pasal 6 ayat 31 yang berbunyi, "Lalu Yesus berkata kepada mereka, 'Marilah kita menyendiri ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah sejenak.'" Parents, Yesus sendiri mengundang para murid untuk istirahat dari kesibukan pelayanan. Ini adalah perintah kasih yang sangat praktis, bahwa istirahat bukanlah kelemahan, melainkan kebutuhan fisik dan spiritual. Karena itu, orang tua juga perlu mengambil jeda dan mengambil waktu untuk mengisi ulang tenaga dan jiwa agar mampu terus mengasihi dengan tulus dan merawat anak-anak dengan baik. Kalau ayah bunda memiliki pengalaman yang lain dalam mendampingi anak, mari kita berbagi di kolom komentar di bawah ini. Atau jika ayah bunda ingin mendapatkan tips tentang parenting yang lain, boleh juga menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi dalam acara mini parenting yang selanjutnya. Tuhan memberkati.